Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rian Putra. Pada video kali ini kita akan mempelajari operator-operator pada bahasa pemrograman Python dan mempraktikannya pada IDE PyCharm. Nah, di sini ada beberapa operator pada bahasa pemrograman Python. Yang pertama arithmetic operators, yang kedua assignment operator, yang ketiga comparison operator, yang keempat ada logical operation, yang kelima ada identity operators, kemudian yang keenam ada membership operators, yang ketujuh ada bitwise operators. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai yang arithmetic operator. Terlebih dahulu kita buka PyCharm-nya, kemudian kita copy. Nah, jadi arithmetic operators ini digunakan secara langsung untuk melakukan perhitungan terhadap number. Misalnya di sini di sini kita memasukkan variabel misalnya A sama dengan 20, kemudian variabel B sama dengan sini saya masukkan 10. Kemudian kita print salah. Di sini kita tambah variabel C sama dengan variabel A. Di sini kita menggunakan lambang aritmatik operator yang tanda plus. Sini kita masukkan aritmatik operatornya plus ditambah dengan variabel B. Kemudian kita print variabel C. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya adalah 30. Jadi variabel A yang nilainya 20 ditambah dengan variabel B yang isinya 10, hasilnya adalah 30. Nah, kemudian kita coba menggunakan tanda kurang. Di sini kita ganti menggunakan tanda kurang. Kita coba run. Sini dapat dilihat hasilnya menjadi 10. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan tanda seperti ini. Ini tanda floor division. Misalnya di sini kita ganti menjadi 17. Di sini kita ganti angka 8. Di sini kita menggunakan tanda floor division. Nah, kemudian kita coba print. Jadi hasilnya 2. Jadi karena karena hasilnya ini 17 dibagi 8 hasilnya 2, sekian, maka dibulatkan menjadi angka 2, dibulatkan ke bawah. Jadi tanda ini merupakan tanda floor division, itu artinya pembulatan ke bawah gitu. Makanya jadi hasilnya 2 seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu segment operator. Sini kita pastikan. Nah, jadi segment operator ini digunakan untuk mengisi nilai pada variabel. Nah, di sini langsung saja kita punya variabel A. Kemudian di sini misalnya kita punya variabel A. Kemudian kita menggunakan assignment operators yang sama dengan tanda sama dengan seperti ini.
Jadi tanda sama dengan ini digunakan untuk mengisi nilai dari variabel A. Jadi kita isi dengan angka 5 misalnya, kemudian variabel B kita isi dengan angka 8. Kemudian variabel C kita isi dengan A ditambah dengan B. Kemudian kita coba print. Kemudian kita print C. Print C, kemudian kita coba run. Jadi hasilnya sama dengan 13 seperti ini. Kemudian di sini juga perbedaannya digunakan. Kemudian ada juga yang seperti ini. Kemudian perbedaannya digunakan jika melakukan mengoperasikan variabel yang sama. Di sini misalnya di sini misalnya di sini ada kita ganti menjadi A. Kan di sini jadi terdapat dua variabel yang sama, sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi variabel yang di sebelah sini, variabel yang ini akan diisi ketika variabel yang di kanan ini sudah terisi. Misalnya kita coba print. Di sini terjadi kesalahan. Kita print A. Kita coba jalankan. Nah, di sini maka hasilnya sama dengan 13. Jadi A yang di sini sudah terisi dengan nilai 13. Nah, kemudian kita coba penggunaan yang plus sama dengan. Nah, di sini kita coba langsung misalnya di sini A tambah sama dengan B. Nah, kita coba. Kemudian kita coba print. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 21 karena A yang di sini tadi kan hasilnya 13. Kemudian ditambah dengan B yang nilainya dimana B itu nilainya 8. Jadi 13 ditambah 8 hasilnya 21. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada operator yang ketiga, yaitu operator comparison operator. Di sini kita pastikan. Nah, di sini jadi comparison operator itu digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau variabel. Di sini langsung saja misalnya kita punya variabel X sama dengan misalnya 10. Kemudian variabel Y sama dengan 40. Kemudian variabel Z sama dengan X tambah Y. Sorry, bukan X tambah ya, karena di sini comparator operation kita menggunakan tanda sama dengan, 2 sama dengan. Di sini kita masukkan seperti ini, kemudian Y. Kemudian kita print Z. Nah, kita coba jalankan teman-teman. Nah, di sini hasilnya adalah false. Jadi comparison operators ini seperti boolean teman-teman, dimana dapat dilihat di video sebelumnya, yaitu menggunakan dimana tipe boolean ini menggunakan hasil true dan false. Nah, jadi di sini kenapa hasilnya false? Karena X
apakah sama dengan Y. Di sini 10 apakah sama dengan 40, maka jawabannya adalah salah. Nah, kemudian misalnya kita ganti dengan tanda yang ini. Tanda ini adalah merupakan tanda tidak sama dengan. Seperti ini, misalnya kita ganti dengan tanda tidak sama dengan. Kemudian kita coba run, maka hasilnya adalah true. Jadi nilai dari variabel x ini apakah tidak sama dengan y, maka jawabannya adalah true. Seperti itu, teman-teman. Kemudian operator yang keempat yaitu ada logical operator. Nah, di sini jadi logical operator ini digunakan untuk menggabungkan dua buah compression operator. Nah, di sini langsung saja, misalnya kita punya variabel x sama dengan 5. Di sini kita masukkan 5. Kemudian variabel y ini kita masukkan dengan 3. Kemudian kemudian di sini kita masukkan z sama dengan x sama dengan y. X sama dengan y, and x lebih besar sama dengan y, lebih besar dari y. Kemudian kita coba print. Kita coba print z. Kemudian kita coba run. Di sini hasilnya adalah true. Jadi di sini comparison atau perbandingan yang di sini adalah membandingkan dua perbandingan. Jadi perbandingan yang pertama itu apakah x sama dengan y dan x lebih besar daripada y. Jadi jawabannya yaitu adalah true. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya ke operator yang kelima, yaitu operator identity operators. Ini identity operator. Jadi identity operator itu digunakan untuk melakukan perbandingan sebuah objek atau sebuah variabel di dalam memori yang sama. Sini misalnya variabel x sama dengan, di sini kita aku, kamu. Kemudian variabel y isi memorinya misalnya sama aku, kamu. Kemudian kita print buka kurung x is y. Apakah x berada dalam memori y? Kemudian kita coba run.
maka jawabannya yaitu false, teman-teman. Jadi memori variabel X dan Y ini tidak berada dalam satu memori. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita coba yang is not. Kemudian kita coba run. Maka di sini jawabannya adalah true. Jadi apakah variabel X ini tidak berada di memori yang sama di variabel X, maka jawabannya adalah benar atau true. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya operator yang ke-6 yaitu membership operator. Sini membership operator ini digunakan untuk mengetahui apakah objek tersebut berada dalam kelas yang sama. Seperti itu. Mungkin langsung saja, misalnya X, variabel X. Sini kita coba mangga. Kemudian di sini apel. Kemudian variabel Y-nya, itu misalnya di sini kita masukkan mangga. Kemudian kita print, buka kurung, apakah print mangga apakah kita menggunakan tanda in yang ini, operator in. Di sini in X, variabel X. Kemudian kita coba run. Maka di sini jawabannya adalah true. Di sini dapat dilihat apakah mangga ini berada di dalam memori X. Memori X ini adalah atau berada dalam variabel X ini, maka jawabannya adalah true. Nah, mungkin sekarang kita coba yang not in. Di sini kita ganti dulu jeruk. Kita ganti misalnya di sini mangga. Misalnya di sini jeruk. Misalkan jadi jeruk, kemudian kita pakai not in. Kemudian kita coba run. Maka jawabannya adalah false. Jadi mangga ini tidak berada pada variabel X, tidak berada di memori yang X ini, tidak merupakan bagian dari variabel X. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya materi operator yang terakhir yaitu adalah bitwise operator. Jadi bitwise operator ini digunakan untuk membandingkan nilai binary. Di sini misalnya A sama dengan 60, kemudian B sama dengan, misalnya kita masukkan misalnya 13, C sama dengan 0. Sini dapat kita di sini misalnya bilangan biner dari 60 adalah 0011, kemudian 1100. Kemudian bilangan biner dari 13 itu adalah 00001101. Kemudian
sini termasuk variabel C sama dengan variabel A, kemudian bitwise variabel B. Jadi tanda ini merupakan bagian dari salah satu tanda dari bitwise operator. Kemudian di sini kita print C. Di sini kita coba run. Di sini hasilnya 12. Nah, jadi bilangan biner dari 12 itu adalah, jadi bilangan biner dari 12 itu adalah 00 00 00 1 11 00. Nah, kenapa hasilnya 12 ini? Jadi dia ini hasilnya, jadi kenapa hasilnya 12 ini? Jadi bilangan biner 12 itu adalah 00 00 11 01. Jadi di sini ada nilainya true, kemudian di sini true, hasilnya adalah true. Sini true juga, di sini true, hasilnya ada true. Di sini ada false, hasilnya adalah false. Kemudian di sini ada false dan true, maka sini hasilnya true. Jadi hasilnya adalah 12. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.